Kasih Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Haleluya. Kemarin Rabu, saudara menyaksikan gerhana. Heboh Bapak Ibu. Ya, satu peristiwa yang luar biasa. Ajaib Tuhan kita. Ya, bisa ngatur matahari beredar, gak pernah berhenti. Ya, kok bisa pas ya segaris sama bulan sehingga ada gerhana matahari total. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang melahirkan hari itu namanya juga gerhana, kalau laki itu merupakan gerhani. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan sudah siap saudara sambut, amin. Sudah bawa Alkitab? Kalau tidak boleh lihat sebelahnya, ya kalau nggak lihat di layar, ya. Mari pagi hari ini firman Tuhan. Layarnya, ya kita buka bersama. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 11. Yohanes 13 ayat 4 sampai 13. Kita baca bergantian, dimulai dari Rizky, kemudian ayat berikutnya kita yang baca bersama. Ya, silakan Ki. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah tasi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Amin. Bapak Ibu saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kalau mungkin ada handphone yang masih nyala, tolong disilentkan dulu Bapak Ibu. Ada? Kalau periksa lagi. Sudah, terima kasih. Supaya waktu kita dengar firman Tuhan ada konsentrasi penuh. Nah, kita tadi membaca bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, ada istiadat Yahudi yang mengatakan yang membasuh kaki kita itu biasanya bukanlah majikan, Bapak Ibu, tapi hamba. Jadi kalau saudara bertamu ke rumah saya, maka saya mengutus hamba saya untuk membasuh kaki saudara sebelum masuk ke rumah. Di depan pintu ada tempayan isinya air untuk membasuh. Itu yang digunakan Tuhan membuat mujizat di Kana. Jadi tiap rumah depannya ada tempayan isi air buat cuci kaki. Sedang di rumah ada depan pintu, karena tidak usah lagi, sebab sudah perjalanan kita juga pakai sepatu tertutup, tidak kena debu, kotoran, naik mobil, turun mobil, naik angkot, turun angkot, jadi gak usah jalan kaki jauh, Bapak Ibu. Nah, sekarang pagi hari kita akan melihat arti yang besar dari peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sudah bisa bayangkan bagaimana ketika Yesus sampai kepada Simon Petrus, dia sudah siap membasuh kaki Simon, ya, lalu dikatakan, Simon, jangan Tuhan, masakan engkau yang membasuh kakiku? Ya, kalau saya ke tempat Kevin, tiba-tiba saya coba begini, saya suruh buka sepatunya, bagaimana Kevin? Ya, pasti Kevin gak berasa apa? Sungkan. Masakan
hamba Tuhan Gembala Sidang membasuh di Jakarta. Ada Bapak Ibu, ada gereja, mereka peristiwa dan membasuh kaki, betul-betul dilaksanakan. Di Bogor juga ada ya. Gereja Katolik masih ya dibasuh kakinya. Namun pagi hari kita tidak secara hurufiah Bapak Ibu. Ya, bukan letter bahasa Belandanya suruh juga bukan. Tetapi kita memaknainya secara rohani Bapak Ibu. Sehingga dalam hidup kita mengerti peristiwa ini terjadi Bapak Ibu sebelum Yesus naik kayu salib. Jadi kita menjelang kematian Kristus di kayu salib, Jumat Agung tanggal 25 ini, kita sudah mendekati ya minggu-minggu Paskah. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Yesus naik kayu salib, salah satunya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku, pekerjaan yang sangat tidak layak dilakukan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia yang tidak ada dosa, tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa. Ya, nah pertama kita lihat Bapak Ibu, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Tadi saya katakan bahwa membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba. Saudara, kalau saudara jadi Pak Presiden Jokowi, mau tidak jadi hamba? Pak Jokowi mau belusukan ke got masuk, ya. Tapi saya rasa Pak Jokowi nggak mau jadi kacung, sebab dia presiden. Kacung tuh kayak hamba Bapak Ibu. Hamba lebih rendah lagi, sebab hamba itu tidak punya harga diri lagi Bapak Ibu. Ya, seorang hamba itu dahulu seorang hamba, apa kata majikannya dia harus patuh Bapak Ibu. Gak bisa enggak harus patuh. Sehingga pekerjaan yang begitu hina mau dilakukan oleh Yesus. Nah, yang kita pertama lihat Bapak Ibu, bagaimana Yesus seorang yang, kita buka ayatnya. Kalau dibaca Kiki, Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa Paulus menulis di sini Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus tuh menulis banyak surat. Salah satunya surat Filipi. Dalam surat Filipi ini digambarkan bagaimana Yesus yang adalah anak Allah, yang dalam rupa Allah, dia adalah anak Allah, rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Bapak Ibu, dia nggak sampai ngotot, aku anak Allah, aku tidak mau begitu, enggak. Tapi dia mau mengosongkan diri. Dia kedudukannya sebagai anak Allah dia tinggalkan. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi hamba. Lalu dan menjadi sama dengan manusia. Bayangin Bapak Ibu, Simon Petrus itu murid yang senior Bapak Ibu. Namun dia merasa, masakan engkau guru, membasuh kakiku, engkau majikanku, engkau Tuhanku. Ini pekerjaan hamba. Saudara bisa punya sikap seperti Yesus? Halo, Bapak Ibu bisa mau mengambil sikap seperti Yesus, walaupun seorang bos, ya, walaupun seorang bos atau majikan, mau tidak saudaraku? Ya, mengambil rupa seorang hamba, membersihkan meja begitu, membersihkan lantai begitu, mau? Sih Pak Pendeta, itulah manusia Bapak Ibu. Tapi Yesus sebagai manusia, jadi manusia, dia bukan manusia yang sombong. Dia bukan manusia yang, saya mah anak Allah, saya nggak mau, nggak patut lakukan. Tapi dia memberi kita satu contoh.
Inilah yang kita patut pelajari pagi hari. Ya, dia seorang yang rendah hati. Saudara, bagaimana dalam rumah tangga saudara, suami saudara? Ya, saya melihat Bapak Ibu, ada suami yang gak mau sama sekali pegang pekerjaan istri. Ya, ini pekerjaan istri. Aku tidak patut. Yang masuk anak ini istri. Aku jadi kerja, jadi bos. Tapi sekarang Jakarta sudah beda, Boy. Sekarang banyak suami-suami yang membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Di Bogor bagaimana? Bahkan ada yang suami kerja di rumah, istri kerja di kantor. Wah, terbaik. Dia jadi bapak rumah tangga, Bapak Ibu. Itu kalau perlu ya boleh lah. Jangan sampai gengsi, Bapak Ibu. Ya, kalau istri kita perlu bantuan, ya kita bantulah. Amin. Nah, ini dalam praktek sehari-hari, Bapak Ibu. Kadang-kadang laki itu sombong, Bapak Ibu. Kecuali pendeta. Sama sarua, Bapak Ibu, kadang-kadang manusia begitu. Tapi saya mau belajar seperti Yesus. Bagaimana saudara? Bapak-bapak, bagaimana saudara? Mau seperti Yesus? Dia dikatakan, tolong baca ayat 5. Tolong baca ayat 5, Ki. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu, ya, dalam pikiran dan perasaanmu juga mau seperti Yesus. Bisa? Ya, dalam hidup kita punya pikiran, perasaan yang seperti terdapat juga dalam Kristus. Dia rendah hati. Kita juga sebagai manusia, kita mau belajar dari manusia Yesus yang juga punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Mau Bapak Ibu? Amin. Tahu ayat 11 saudara? Sudah belum? Sudah belum? Punya perasaan seperti Kristus, punya pikiran seperti Kristus, tidak egois. Ada menaruh perhatian buat orang lain yang susah, ada peduli, ada rasa belas kasihan. Ada begitu Bapak Ibu? Saya mendengar cerita yang di Cianjur, Bapak Ibu. Aduh kasihan, dari satu keluarga dokter, Bapak Ibu, istrinya dokter. Aduh, longsor. Ya, longsor. Ya, kenapa dia pindah kamar, Bapak Ibu? Udah bagus di kamar sebelumnya, dia pindah di situnya longsor. Kena itu sampai ketimbun betonnya. Dia si suaminya topang tuh beton supaya bela anaknya, melindungi anak. Dia mati, anaknya hidup. Luput tuh korban seorang ayah. Aduh, saya percaya anaknya juga pasti gak bisa menikmati hidup juga gara-gara ayahku sampai tenggelam kena bangunan runtuh. Aduh, rasanya miris Bapak Ibu. Tuh, punya perasaan begitu tidak Bapak Ibu? Atau bisa bodoh teuing? Itu bukan urusan aing. Jangan Bapak Ibu, jangan begitulah, jangan terlalu-lalu. Pasti Ibu nggak mengerti ya Bu ya, nggak ngerti ya Ibu istilahnya. Ya, sebut teuing, nggak ngerti dia itu mau bukan urusan aing. Aduh kasar banget bahasanya. Maaf Bapak Ibu, supaya kita itu ya belajar seperti Yesus. Lihat orang susah, aduh rasanya gimana ya? Saudara mau nolong orang susah tidak? Aku juga punya kesusahan. Tapi Bapak Ibu, ketika saudara ada peduli sama yang lain, Tuhan peduli kepada saudara. Mau tidak? Ketika saudara lihat orang susah, saudara juga peduli kepada orang susah. Allah peduli kepada kesusahan saudara. Luar biasa. Di dalam Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi, Yesus dia cuci kaki muridnya, dia menjadi seorang hamba. Mari kita lihat
ayat berikut ini. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bersama kita katakan, amin. Saudaraku, yang saya sangat tertarik adalah belajarlah padaku. Ya, saudara sudah belajar dari Tuhan Yesus? Sudah belum? Kenapa kita belajar dari Tuhan Yesus? Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, saudaraku, banyak orang di Jakarta sakit jiwa, Bapak Ibu. Betul. Wah, kehidupan di kota Jakarta itu kalau nggak buat stres, Bapak Ibu. Ya, bangun pagi itu udah semua sibuk kantor. Jalan juga macet. Wah, di mana-mana macet. Ya, sampai di kantor terlambat, stres lagi, bos marah-marah. Ya, itu bertumpuk seharian, Bapak Ibu. Nah kan jiwanya tidak tenang. Mau berangkat macet lagi. Nanti berangkat kantor kan terlambat, dimarahin lagi. Itu stres, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita dikatakan dalam ayat ini, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu yang sangat saya salut, Bapak Ibu, yang rendah hati. Saya bisa menyelami nggak bagaimana Yesus rendah hati? Bayangkan, Bapak Ibu, dia itu anak Allah, tatanya di surga, tapi dia mau turun ke dunia. Bukan lagi lahir jadi rumah sakit VVIP, tetapi lahirnya di sebuah palungan, kandang hina. Saya percaya pada waktu aromanya masih ada. Dia mau lahir di situ. Dan sebagai anak manusia, dia jadi anak tukang kayu, Bapak Ibu. Bukannya anak toko emas. Bukan. Tukang kayu. Dia masih umur 30. Sudah melayani. Ya, menurut kitab Imamat, orang yang melayani itu umurnya 30-an. Ya. Dan dalam pelayanan dia bukannya naik mobil mewah, Bapak Ibu, tapi jalan kaki. Jalan kaki. Dia pernah lelah sampai duduk di tepi perigi. Bukan untuk menolong beribu orang, tapi satu orang. Bukan orang yang kedudukan tinggi, tapi seorang yang namanya PSK. Dan Bapak Ibu, dia bukannya disambut, tapi dia malah nunggu, Bapak Ibu. Dia nunggu kapan perempuan Samaria itu datang ke tepi perigi. Aduh, rendah hatinya tak terlukiskan. Saudara sudah belajar rendah hati dari Yesus? Halo? Masih bersama saya? Saudara sudah belajar rendah hati? Pak Walidi sudah, Pak? Baru akan mencoba. Aduh, kumaha tuh? Baru akan mencoba. Sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan, Bapak Ibu? Saya sudah banyak belajar rendah hati dari Tuhan Yesus. Tapi belajar itu gak pernah berhenti, Bapak Ibu. Ya, belajar itu gak pernah berhenti. Saya heran ada seorang yang sudah 60-an masih kuliah lagi, Bapak Ibu. Gak berhenti belajar. Tapi kita harus mulai, Pak. Jangan akan mencoba, Pak. Sudah mulai lah, Pak. Jangan tunda-tunda lagi, Pak. Bapak Ibu, saya ke rumah kompleksnya Pak Malyaki di Villa Mutiara tuh. Wah, jauh, Bapak Ibu. Macetnya jalan baru tuh beringsut-ingsut. Saya rasa, aduh, kapan sampainya ini? Apalagi ke tempat Widodo, ke kampung Cina. Aduh, ini kapan sampainya? Jauh banget gitu. Ini sudah panas di belakang, Bapak Ibu. Walaupun sudah pakai AC, tapi saya membayangkan perjalanan saya sama perjalanan Yesus. Wah, saya belum seberapa. Yesus jalan kaki loh, Bapak Ibu. Pada jam 12 siang, dia duduk di bibir karena panas, haus dia.
Rendah hati begitu Bapak Ibu. Jadi nggak salah kalau saudara belajar dari Yesus, sebab kita ini orang Kristen, mengikut Kristus, harus seperti Yesus, belajar dari Yesus. Wah Bapak Ibu, dikatakan nggak rugi belajar dari Yesus, ada kelegaan, ya, ada kedamaian, bebas dari segala beban, lega gitu, ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, di tengah dunia yang kacau balau ini, ketika saudara belajar rendah hati dari tenang di sini. Sudah demikian Bapak Ibu, jiwa saudara sudah dapat ketenangan belum? Kalau sudah belajar. Kalau belum, masih belum belajar. Kalau sedikit, sudah belajar sedikit. Kalau banyak tenang, sudah belajar banyak Bapak Ibu. Bergantung saudara mau belajar tidak. Amin. Bapak Ibu luar biasa, rendah hatinya. Kaki muridnya dicuci Bapak Ibu, dibasuh, ambil apa kainnya diikat di pinggang, disapu. Waduh Bapak Ibu, baik kita bisa bayang kaki murid itu dari perjalanan jauh, debu-debu, gak tahu bau apa itu Bapak Ibu dulu. Tapi dia lakukan. Dan ketika Yesus mati Bapak Ibu, dia mati di mana Bapak Ibu? Sandiago Hill? Bukan di Singapura, di Mount E, bukan. Tapi di Bukit Golgota. Nama bukitnya serem, Golgota, artinya bukit tengkorak. Bentuknya seperti tengkorak Bapak Ibu. Wow, dia tergantung, disalib, dan bukan seorang diri Bapak Ibu. Kiri kanannya dia di tengah dua penjahat. Aduh, kita gak usah mati di tengah dua penjahat Bapak Ibu. Duduk di tengah dua penjahat juga rasanya, saudara Bu, pengalaman saya. Satu kali dulu Jakarta masih terminalnya lapangan Banteng Bapak Ibu, ya, maka saya tinggalnya Jakarta Timur, Pulau Gadung, jauh Bapak Ibu, naik bus. Sampai naik bus saya diambil di dua penjahat, saya nggak tahu. Mau sampai Senen, dua belati di situ sana. Serahkan duitmu. Waduh, itu saya duduk di tengah dua penjahat, udah gak tenang Bapak Ibu, gelisah banget. Aduh, dipisau, jangan masuk gimana Bapak Ibu. Tuh, ya udahlah, daripada nyawa harta lah. Saya berdoa Tuhan, saya baru gajian, jangan gaji ini diambil Tuhan. Yang lain boleh. Saya baru pakai jaket Bapak Ibu, jaket Levi's baru beli. Foto-fotoan sama pacar, dulu pacar saya. Wah, baru foto-foto. Ini harus ditanggalkan. Lepaskan sepatu. Ini sepatu aja disepat, kita dikasih sendal Bapak Ibu. Aduh, dilucupi saya. Itu duduk di tengah dua penjahat udah nggak tenang, apalagi ini disalib di tengah dua penjahat. Kalau Yesus nggak rendah hati, dia bisa ngamuk Bapak Ibu. Pasti dia mengatakan, mampus lu ya. Betul-betul mampus, Bapak sebab dia berkuasa Bapakku. Tapi yang keluar, Bapak ampunilah mereka. Duh, luar biasa. Bisakah kita seperti Yesus? Bisa tidak Bapak? Bisa, sebab ada roh penolong dalam saudara dan saya. Ada, bukan saudara lagi. Kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam aku. Jadi kalau saudara punya iman seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi bisa seperti Yesus. Amin. Nah, itu yang pertama. Yesus membasuh kaki muridnya, dia rendah hati, dia menjadi seorang hamba. Padahal dia adalah apa Bapak, Ibu saudaraku? Anak Allah. Allah yang turun ke dunia jadi manusia. Tapi dia ambil rupa seorang hamba, dia menjadi seorang hamba, dia basuh kaki muridnya. Yang pertama, yang kedua. Kita lanjut, tolong dibaca aja dulu Kiki. Yohanes 13 ayat 12 sampai ke 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Padahal aku adalah guru. Aku adalah gurumu. Aku adalah Tuhan. Tapi aku lakukan ini, memberi contoh, teladan, supaya kamu juga melakukan terhadap sesamamu. Dikatakan, Yesus bertanya sama muridnya, ya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apa jawab muridnya, Bapak Ibu? Apa jawab? Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apa jawab murid-muridnya? Saudara bisa terka, coba apa jawab? Tidak. Kalau ngerti kan nggak bisa dijelasin lagi. Kalau ngerti, tapi kalau nggak ngerti, Yesus jelaskan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat, aku memang guru dan Tuhan. Ya, ayat selanjutnya. Jadi, kata Tuhan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun apa? Wajib saling membasuh. Nah, ini yang dipegang urufiah mereka. Mereka juga membasuh kaki sekarang, Bapak Ibu. Jadi mereka tanggapnya secara hurufiah, seperti yang tertulis letter law. Bukan itu. Secara rohani kita saling membasuh kaki. Kaki ini bicara apa, Bapak Ibu? Tadi saya lihat ada tetangga kita di situ, dia duduk di kursi roda, Bapak Ibu. Saya kaget. Ai, kenapa Ai? Sakit apanya? Ini tulang belakang, nggak bisa jalan di kursi roda. Cepat sembuh ya, iya. Udah dibawa ke dokter. Saya mau tinggal dulu. Dia bilang doakan ya. Pasti saya doakan. Tapi dia nggak undang gitu. Ya, dia bilang sudah dirawat dok, sudah ke Jakarta sudah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita seperti Yesus itu? Ya, kita juga peduli kepada yang lain, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang punya salah, mari kita saling memaafkan. Ya, saudara sudah memaafkan belum? Yang salah kepada saudara? Seperti doa Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, ampunilah kesalahan kami. Terus gimana? Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apalagi pasangan kita, apalagi kekasih kita, sudah mengampuni kesalahannya belum? Halo, ibu-ibu sudah mengampuni kesalahan bapak? Betul kan belum? Bapak-bapak sudah mengampuni kesalahan istri kita? Betul aja belum? Bapak-bapak kasih dateli. Katanya kita mau seperti Yesus. Bapak Ibu selalu Yesus memberi contoh. Basuh kaki pasangan kita, keluarga kita, ada yang gak beres, perjalanan hidup kita gak beres, ya kita memaafkan, kita saling melayani, ya saling peduli, jangan egois Bapak Ibu, jangan egois. Aku, orang lain sebodohnya, aku dapat yang gak sebodoh, jangan, anak Tuhan beda. Amin, amin. Jadi bukan secara terus kita nanti minggu depan sediain pasu ya kita cuci kaki, bukan itu Bapak Ibu. Guru kita Yesus itu luar biasa, amin. Guru kita Yesus luar biasa, amin. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia memberi teladan. Ada orang tuh mesti begini ya, kamu mesti begini ya, dia sendiri nggak melakukan Bapak Ibu. Orang lain disuruh begitu, dia enggak. Itu ahli Taurat, Farisi. Kalau Yesus enggak, dia beri contoh. Sudah dia beri contoh, ngerti enggak? Kalau nggak ngerti dia jelasin lagi ke bawah lagi. Ini maksudnya supaya kamu juga sama yang begini loh. Tuh, saya kira tidak ada guru yang sehebat Yesus, nggak ada.
Dia boleh dikatakan maha guru, lebih besar daripada guru besar di universitas. Lebih besar. Jauh. Dia beri contoh. Pelajarannya simpel Bapak Ibu, sederhana sekali. Dia nggak neko-neko. Dia ambil air, dibasuh, dicuci kaki. Udah terus, ngerti nggak kamu ini apa? Tuh.